Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Papa. Yang bersiap dan percaya katakan, silakan duduk. Siap menerima firman? Kita akan belajar hidup benar. Apa? Kalau hidup salah nggak perlu belajar ya. Tamat kita hidup salah. Yang kita mau belajar adalah hidup benar. Kita disucikan untuk hidup suci, kita dibenarkan untuk hidup benar ya. Kita diselamatkan untuk hidup dalam keselamatan itu. Kita mulai dari Roma 1 ayat 17. Seperti apa hidup benar itu? Kita baca sama-sama Roma 1 ayat 17. Dapat? Tiga-tiga ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalamnya, di dalam firman, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah, real. Bertolak dari iman memimpin pada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Garis bawahi, orang benar hidup oleh iman. Jadi orang benar itu hidup seperti apa? Orang benar itu hidup. Jadi orang benar itu hidup seperti apa hidupnya? Hidup menurut akal, pikiran, pengetahuan, kekuatan, situasi, keinginan, pengalaman. Hidup seperti apa? Katakan, orang benar hidupnya oleh iman. Sekali lagi katakan. Berarti kalau enggak hidup oleh iman tidak benar. Ada rupanya Pak orang benar di dunia ini? Enggak ada kalau enggak hidup oleh iman. Tapi kalau hidup oleh iman, kata Tuhan, dia orang benar. Dibenarkan Tuhan, dan dia juga hidup benar. Gak ada yang benar. Yang benar itu siapa? Tuhan dan firman. Kita orang berdosa, orang yang gak benar. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan dan firman-Nya, kita dibenarkan. Ketika kita hidup oleh iman, kita menjadi orang benar. Amin.
Kenapa bisa hanya hidup oleh iman, lalu kita disebut Tuhan, dan memang nyatanya kita orang benar? Kok bisa? Iya, karena kita tidak hidup lagi berdasarkan menurut pikiran, perasaan, kehendak, atau apapun. Tapi kita hidup karena percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Dan Tuhan dan firman-Nya adalah kebenaran. Ketika ini kita hidupi, kita jadi benar. Kita jadi hidup benar. Karena firman yang kita hidupi itu, Yesus yang kita percaya itu adalah benar. Bahkan sempurna. Jadi kalau kita terus hidup benar, maka kita akan menjadi sempurna. Karena apa? Yang terus menerus kita lakukan menjadi karakter. Dan karakter itu adalah buah dari kehidupan kita. Amin. Jadi supaya kita bisa hidup benar, kita hidup oleh iman. Artinya perasaan kita harus mengikuti iman kita. Bukan tidak berperasaan, tidak berpikiran, tidak berkeinginan, tidak punya rencana, ada. Tuhan kasih otak kita. Tapi kita nggak hidup menurut itu, karena itu banyak salah. Itu harus diubah supaya gampang kita hidup bersama Allah. Karena pikiran kita dengan pikiran Allah itu jauh. Jalan kita dengan jalan Tuhan jauh. Apalagi keinginan kita, kehendak kita. Tapi ketika kita hidup oleh iman, maka perasaan kita harus mengikuti, pikiran kita harus mengikuti, kehendak kita harus mengikuti, semuanya harus mengikuti. Dan karena sudah diikuti yang benar, maka kita menjadi pikiran yang benar, perasaannya benar, kehendaknya benar, keinginannya benar, cita-citanya benar, tujuannya benar, atau hidupnya benar. Yang sering adalah kita terima Yesus, kita terima firman yang adalah kebenaran, tapi kita tetap hidup oleh pikiran, keinginan, kehendak, rencana sendiri. Pokoknya aku. Padahal kita bilang Yesus Tuhan, lalu Tuhan bilang, kenapa kamu bilang aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak lakukan perintahku? Berarti Tuhan mau kalau kita bilang dia Tuhan, berarti kita lakukan perintahnya. Iman itu apa? Iman itu adalah kita percaya berserah kepada Tuhan. Kita percaya dan melakukan apa yang kita percaya, itu iman. Dan iman itu datangnya dari mana? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman. Jadi kalau ada orang bilang, tolong Pak aku didoakan, imanku lemah sekali, imanku kecil sekali, imanku gak ada Pak katanya. Itu karena dia tidak menerima firman, tidak mendengar firman, atau mendengar firman tapi tidak masuk dalam hatinya, sehingga tidak ada keyakinan yang dari Tuhan. Iman yang benar itu adalah yang timbul dari firman yang kita dengar. Selain itu kepercayaan pribadi, kepedean itu namanya, pede, percaya diri sendiri. Selalu ada yang benar, ada yang salah, ada asli, ada palsu. Semua orang mengaku beriman semua. Tetapi iman yang sejati, iman yang benar, iman yang asli adalah yang timbul karena mendengar firman. Jadi imannya akan lemah karena sangat sedikit, sangat kurang mendengar firman. Kalaupun didengar pun sangat kurang disimak, dinikmati, dimiliki, disimpan di hati. Sehingga orang lemah itu nggak bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar, apalagi berhasil. Iya kan? Nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat kalau dia lemah. Dan iman itu timbul dari mendengar firman. Maka butuh kita dengar firman, dengar firman, dengar firman. Lalu nanti Tuhan memberikan kita pengalaman pribadi dengan Dia.
Sehingga iman kita terus tumbuh kuat seperti pohon aras. Haleluya. Galatia 2 ayat 20. Ini hidup baru, ini hidup orang Kristen, ini hidup benar. Seperti ini hidup baru. Setelah percaya terima Yesus, bertobat, lahir baru, Tuhan memberikan kita sifat dasarnya, atau kita sebut saja itu dalam bahasa lain, kita memiliki natur sifat dasar Allah. Atau bahasa biologi, kita memiliki DNA-nya Allah, genetiknya Allah. Sebelum itu kita punya natur orang tua kita sebagai orang berdosa. Kita mewarisi natur orang tua kita, sifat dasar orang tua kita, baik secara jiwani, rohani, bahkan jasmani, pikiran. Makanya kalau bapaknya hitam, anaknya hitam, karena ada sifat natur yang diberikan. Kalau bapaknya tukang marah, dia cenderung tukang marah. Bapaknya orang berdosa, orang tuanya berdosa, dia juga orang berdosa. Itu natur manusia, natur ayah kita. Tapi setelah kita dilahirkan oleh Allah, kita memiliki naturnya Allah di dalam roh kita, di dalam hati kita yang menjadi sumber hidup kita. Nah, Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi saudara jangan berpikir kau sendiri lagi. Kalau sudah anak Tuhan, kalau sudah percaya Yesus. Tetapi apa? Melainkan Kristus yang hidup di mana? Di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging secara jasmani adalah hidup oleh iman. Dalam mana Allah yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita tidak sendiri lagi. Di dalam aku ada Yesus. Dan aku hidup karena iman pada Yesus. Dan Yesus sudah menebus, membenarkan aku. Dan aku mau hidup benar. Maka aku harus hidup dengan imanku pada Yesus dan firman. Jadi orang benar hidup oleh, berarti kalau nggak hidup oleh iman, nggak benar. Iya kan? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nggak ada iman, nggak hidup oleh iman, tak mungkin berkenan kepada Allah. Apalagi bersama Allah. Tetapi kalau kita hidup oleh iman, kita berkenan kepada Allah. Kita dibenarkan dan hidup benar. Bukan hanya di mata manusia atau menurut anggapan kita, bukan. Di mata Tuhan kita benar. Bayangkan. Banyak orang merasa dirinya benar, di mata Tuhan dia nggak benar. Tapi kalau hidup oleh iman, di mata Tuhan kita benar. Lalu pikiran kita Pak, perasaan kita Pak, kehendak kita Pak di mana? Mengikuti iman kita, bukan melawan iman kita, atau kita hidup berdasarkan itu. Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, cita-cita, hobi, bukan itu. Ibarat gerbong kereta api, lokomotifnya itu yang mengikuti di belakang semua gerbongnya. Gak ada pernah gerbong membawa lokomotifnya atau kepala kereta api itu. Kristuslah kepala, kitalah tubuhnya. Amin. Jadi kalau tidak hidup oleh iman, tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Enggak benar. Apalah akibat orang enggak benar? Apalah upah orang yang enggak benar? Makanya banyak orang yang ngaku percaya hidupnya sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Maka mereka mengejek, percumanya kamu kebaktian, percumanya kau tahu firman, percumanya kau memberitakan firman, percumanya kau bilang percaya, rajin ke gereja, ibadah, percumanya. Karena mereka nggak melihat buahnya.
Kenapa? Karena mereka hidup sama dengan mereka, hanya saja bedanya kita Kristen rajin gereja, mereka bukan Kristen atau bukan rajin gereja. Padahal Alkitab bilang tidak, harus beda. Roma 14 ayat 23. Kita baca sama-sama. Roma 14 ayat. Yuk, dapat? 3 ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman tidak benar atau dosa. Ya, tidak benar artinya salah. Kayak mana jawabanku Pak? Kata siswa kepada guru. Tidak benar, berarti salah. Jadi kalau kita tidak hidup oleh iman, tidak berdasarkan iman, tidak berkenan pada Allah, dan dikatakan malah itu dosa. Makanya jangan terlalu percaya kepada apa yang kita miliki secara manusia. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah. Makanya kita jangan berusaha membenarkan diri, mencari pembenaran diri. Kita mencari kebenaran, yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya. Hanya Yesus dan firman-Nya kebenaran. Hanya Yesus dan firman-Nya benar. Selain itu tidak benar. Makanya kalau ada orang tidak hidup oleh iman, tidak benar alias berdosa, tidak berkenan kepada Allah. Itulah makanya kita perlu terus-menerus mendengar firman, menerima firman. Karena firman yang kita dengarlah yang membuat iman kita itu ada, tumbuh, bahkan berakar sampai akhirnya menghasilkan buah. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu. Makanya kalau tidak berdasarkan iman, berarti berdasarkan pikiran, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keinginan, berdasarkan perasaan, kehendak, dan apa kata orang atau situasi. Dan itu nggak benar. Benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Tapi kalau Tuhan dan firman pasti benar, dan itu sempurna. Jadi iman dasar dari segala sesuatu. Jadi semua harus dimulai, didasari, didorong oleh iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu juga bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu bisa membuktikan yang tidak kelihatan. Ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan baru disurvei, diteliti, baru. Tapi kalau iman bisa membuktikan yang tidak kelihatan. Haleluya. Dokter bilang nggak mungkin ini sembuh. Tapi orang beriman bisa sembuh. Karena iman bukti dari segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Jadi orang beriman itu hebat. Kalau dibilang kita punya panca indera 5, iman itu panca indera ke-6, melebihi dimensi manusia dan ruang waktu ini. Bisa melihat, bahkan membuktikan yang tidak kelihatan. Dan iman itu adalah satu kepastian. Dalam iman tidak ada mudah-mudahan. Kenapa? Karena dasarnya iman itu yang pasti. Dasarnya iman itu sempurna.
Apa rupanya dasar iman itu? Yesus dan firman. Karena Yesus dan firmanlah maka ada iman. Makin mengenal Yesus, makin hebat imannya. Makin mengenal firman atau menerima firman, makin tumbuh imannya. Seperti itu logikanya ya. Haleluya. Bisakah iman dilihat? Bisa. Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18. Kalau iman tidak disertai perbuatan, mati. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, pada kamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi bisa menunjukkan iman enggak? Bisa kita lihat orang beriman atau tidak? Dari mananya? Tapi tidak semua memang perbuatan-perbuatan itu disebut iman. Tapi perbuatan-perbuatan yang berdasarkan iman. Tapi iman itu bisa ditunjukkan dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Coba nanti kita koreksi diri kita. Kira-kira kita sudah hidup oleh iman enggak? Udah bisa enggak kita tunjukkan iman kita? Iman itu bisa dilihat atau kita tunjukkan baik di hadapan Tuhan, di hadapan orang, melalui ucapan, pengakuan, doa, deklarasi. Roma pasal 10 ayat 9-10 bilang hati percaya mulut mengaku. Dengan hati percaya mulut mengaku. Tidak hanya hati percaya, sebab iman tanpa perbuatan nggak ada, itu sama dengan nol atau mati. Tapi kalau iman ini disertai perbuatan atau ditunjukkan dengan perbuatan, nah orang yang hidup dengan iman itu berarti dia berdoa, dia mengakui apa yang dia percaya dari Tuhan dan firman-Nya. Dia mendeklarasikannya, dia mengakuinya. Nah, kira-kira kita sehari-hari apa yang kita tunjukkan? Ketika ada masalah yang kita tunjukkan dengan perkataan kita. Iya kan? Ketika situasi buruk yang kita tunjukkan. Artinya kita nggak hidup dengan iman itu. Tapi kita hidup oleh situasi. Memang real itu situasi itu. Tetapi itu bukan iman. Iman itu dasarnya Yesus dan firman yang kita percayai. Dan itulah yang kita deklarasikan, itulah yang kita akui, itulah yang kita ucapkan, itulah yang kita pakai jadi doa. Makanya orang beriman berdoa. Orang tak beriman tak berdoa. Jelas? Jadi bisa praktek ini? Bagaimana caranya? Doa. Apa lagi? Mengucapkan. Apa yang diucapkan? Firman yang kita percaya, Yesus yang kita percaya. Akui, deklarasikan. Amin. Begitu hidup oleh iman.
Bukan hanya ditanya, kau percaya? Percaya, percaya, percaya. Ntar lagi, aduh, matilah aku katanya. Kenapa mati kau? Udah cengat-cengot ini kakiku ini, kurasa ini. Mulai kan. Datang dokter. Wah ini bahaya ini katanya. Ditunjukkan bukti fisik kan. Wah ini kanker ganas ini udah sumsum ini. Wah. Karena itu realita yang diselidiki dokter, lalu kita mempercayainya, tapi bukan firman, bukan berdasarkan firman. Lalu kita hidup dengan percaya yang salah, berdasarkan data-data. Kalau hidup dengan iman tidak itu. Apa dasarnya? Firman dan Tuhan Yesus yang kita kenal, yang kita percaya. Amin. Itu yang kita ucapkan, itu yang kita deklarasikan, itu yang kita doakan, itu yang kita akui. Kau lihat seringkali orang bukan itu. Tapi kalau ditanya kau beriman, oh beriman Pak. Iman itu bisa dilihat, bisa ditunjukkan. Jadi kalau dia hidup oleh iman, di mata Tuhan dia benar. Nanti kita pelajari apa upah orang benar. Apa akibat hidup oleh iman. Kalau hidup oleh dosa, ada akibatnya. Hidup oleh iman atau hidup benar, ada juga akibatnya. Makanya kita terus menerus menerima firman. Karena iman kita itu berhubungan dengan Jangan hanya bilang, Pak imanku lemah. Udah berapa tahun Pentakosta? 21 tahun setengah Pak. Kenapa? Enggak terus menerus menerima firman. Kalaupun menerima firman masuk telinga kanan, keluar kiri, nggak sampai di sini, nggak sampai di hati. Makanya ditanya, nggak ingat. Apalagi deklarasi, apa yang mau dideklarasikan? Ayo kau dulu deklarasikan firman. Nggak tahu aku firman Pak. Dari mana imannya? Iman itu kan ibarat benih, firman benih tanam di tanah yang baik, tumbuh. Salah satu tumbuhnya iman. Lalu nanti berbuah, ada buah iman. Dan orang akan melihat, memang betul-betul imannya kuat. Karena sudah dilihat buahnya. Jadi orang beriman itu dia berserah karena percaya. Dia bertindak karena percaya. Jadi dari situ kita tahu orang beriman atau tidak. Nanti saya akan tegur kamu kalau ada ngomong tidak dengan iman. Karena salah. Segala sesuatu tidak berdasarkan iman, upah dosa maut. Jadi jangan kamu pikir dosa itu mencuri, membohong. Memang itu dosa. Tapi hidup tidak berdasarkan iman pun sudah dosa. Tapi saya kan mencuri. Tapi apa yang kau lakukan berdasarkan pikiran, keinginanmu itu salah semua itu di mata Tuhan. Orang aja menganggap dirinya benar. Tidak. Kita dibenarkan lalu hidup benar di dalam Kristus. Selain itu tidak. Makanya di luar Yesus nggak ada yang selamat. Kenapa? Karena tidak akan bisa dia hidup benar. Dosanya aja nggak bisa dihapusnya. Pakai apa menghapus dosa yang sudah ada? Kita lebih banyak dosanya daripada perbuatan baiknya kan? Tapi Yesus yang menghapus dosa kita. Lalu kita dibenarkan, disucikan oleh pengorbanannya. Lalu kita belajar hidup oleh iman. Karena kita percaya Yesus dan firman-Nya. Lalu kita hidup benar. Hidup suci, hidup kudus. Di luar Yesus nggak bisa. Makanya dalam Yesus ini luar biasa. Amin. Bersama Yesus kita lakukan? Iya. Kalau nggak bersama Yesus nggak bisa. Kadang-kadang aku bersyukur sama Tuhan. Ada orang-orang yang sudah ditolak dokter karena penyakit kanker stadium 4 tak bisa lagi sembuh. Lalu firman datang sama saya.
Saya kasih tahu dia, kalau kau mau percaya, ini firman Tuhan samamu. Lalu saya teguhkan imannya, lalu didoakan, sembuh dia. Padahal saya mana pernah sekolah perawat, sekolah kedokter, apalagi spesialis. Tapi orang percaya bersama Allah melakukan, iya. Hebat ini orang beriman. Oleh imanmu mengalahkan dunia, kan hebat ini. Coba kita lihat, pakai doa iman ini dilepaskan atau diaktifkan dengan doa. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Gini menggunakan iman atau menunjukkan iman, atau inilah cara hidup, salah satu cara hidup dengan iman. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa lain, milikilah imannya Allah. Artinya kau memiliki firman dan Allah menyatakan diri menjadi iman. Nah, itulah maksudnya. Makanya iman itu bukan datang dari dunia, dari mana-mana, dari Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata, ngomong kan deklarasi iman, berkata, tapi ada iman, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, tetapi ada iman. Jadi bukan asal ngomong, tapi ada percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan, maka hal itu akan terjadi baginya. Hebat ini, ngomong aja bisa, iman dibuktikan. Iman itu bisa dibuktikan, iman itu bisa ditunjukkan. Tunjukkannya deklarasi, doa, pengakuan, penyerahan, tindakan. Tapi iman itu juga bisa dibuktikan. Nah, seperti ini. Terus, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita dengan iman mulai ngomong, mulai berkata, deklarasi, bertindak, itu akan menjadi kenyataan. Tadinya nggak kelihatan, tapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi iman itu bisa dibuktikan, bukan ilusi, bukan angan-angan. Bisakah sembuh? Bahkan beberapa orang yang telah sembuh suruh ke dokter lagi, dicek, memang nggak ada lagi penyakit itu. Bahwa dia yang suruh operasi. Lalu ditanya, kok nggak ada lagi, kemana ini? Lalu dia bilang, kami sudah berdoa dengan Pak Pendeta. Ayah, ini udah mujizat Tuhan ini. Jadi nggak jadi dioperasi. Apa yang mau ku operasi? Ku bedah perutmu, nggak ada situ penyakit. Dan kau kayak mana rasa? Memang nggak ada sakit lagi katanya. Ya memang bisa dibuktikan. Jadi iman itu bukan angan-angan, bukan sekedar sensasi, sekedar perasaan. Rasanya kurasa, nggak pakai kurasa. Perasaan itu mengikuti, perasaan itu membuktikan realita iman itu, pikiran itu membuktikan realita iman itu, sehingga mujizat itu bisa kita ceritakan. Tapi pikiran itu tidak bisa melihat apa yang perubahan itu terjadi sehingga disebut mujizat. Karena itu melampaui pikiran. Jadi hidup oleh iman itu hidup supranatural. Hidup natural ya orang-orang di sana yang bukan Kristen pun natural itu. Tapi hidup di dalam Allah, hidup oleh iman itu supernatural, dia atas natural. Atau Tuhan bilang tiada yang mustahil bagi orang percaya, kan? Supernatural itu, supernatural. Sebenarnya dalam realitanya kita lebih hebat dari Batman, lebih hebat dari Superman.
Superman itu kan fiksi, cerita di Amerika nih itu bisa terbang. Nyatanya nggak ada itu. Gak percaya kau, ada kau lihat pakaian Superman, wow mirip dia tegap dia kan, di Amerika kan suka pakai kostum itu. Suruhlah dia naik ke 10 tingkat, terbang kau bilang. Kalau berani dia terbang, mati dia di bawah. Itu kan fiksi. Realitanya kita Superman, Supergirl. Tapi nggak usah palah pakai terbang-terbang. Amin. Kalau dibutuhkan Tuhan bisa juga kita terbang. Tapi untuk apa terbang? Haleluya. Jadi kita ini sebenarnya Superman. Maksudnya laki-laki super, wanita super, supergirl. Secara real itu. Kalau yang aslinya film-film itu, filmnya itu. Aku pun suka juga nonton itu, enak juga. Hanya gitu aja. Tapi jangan saudara pikir itu real. Kau cari sampai kemana seluruh dunia, nggak ada itu. Tapi dunia akan membuktikan bahwa kita Superman, Supergirl. Amin. Kapan itu bisa kita tunjukkan? Ketika kita hidup benar, ketika kita hidup oleh, karena bagi kita tiada yang mustahil. Hidup oleh iman, tak berdoa dia pergi. Cemana hidup oleh iman? Setelah masalah baru berdoa, itu bukan hidup oleh iman. Orang dunia juga bisa lakukan itu. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya. Kita melihat kalau kita percaya, jadilah seperti iman kita. Dan realitanya itu jadi. Karena iman bukti dari segala sesuatu yang jadi tidak kelihatan awalnya, tapi bisa dibuktikan. Tapi sebelum dibuktikan, iman itu sudah melihat. Bukti dari iman itu firman Tuhan Yesus. Bagi orang realita itu buktinya. Bagi kita adalah iman. Dari mana iman kita itu punya bukti? Dari firman dan Tuhan Yesus. Jadi buktinya iman kita adalah firman Tuhan Yesus. Nah itu ya. Karena Tuhan sangsi bilang kalau akhir zaman adakah iman di muka bumi? Ragu Tuhan melihat banyak orang gak ada iman di muka bumi. Karena kita terlalu terlatih hidup dengan perasaan, pikiran, situasi, kondisi, masalah. Orang-orang mengeluh itu kebanyakan gak hidup oleh iman itu. Mengeluh, aduh matilah aku. Untung dilindungi Tuhan kau. Kalau langsung dibiarkan iblis masuk malaikat maut, dimatikan kau. Karena iblis itu salah satu tujuannya, kerjanya membunuh. Untung dilindungi Tuhan kau. Gak diizinkan langsung malaikat maut mengetok, pok mati kau. Jadilah menurut imanmu. Artinya iman itu bisa dibuktikan. Bukan hanya ditunjukkan, tapi bisa juga dibuktikan. Tapi tunjukkan dulu imanmu. Bagaimana caranya menunjukkan iman? Dalam bulan-bulan ini saya mau melihat nanti saudara hidup oleh iman atau tidak. Terus berserah, percaya, bertindak karena percaya, mengaku karena percaya, deklarasi karena percaya, berdoa karena percaya, mengucapkan kata-kata karena percaya. Nah itulah hidup oleh iman. Haleluya. Buktinya nanti akan ada. Nah salah satu bukti, banyak bukti lain. Buktinya saudara selamat. Amin. Kita diberi anugerah keselamatan di surga, tapi di muka bumi juga selamat. Imanmu menyelamatkan engkau. Jadilah seperti imanmu. Jadi milikilah imanmu. Kenallah Yesus.
Carilah Yesus, dia akan menyatakan diri kepadamu sehingga kau memiliki iman. Cari, kejar firman, dengar firman. Firman itu akan membuat imanmu tumbuh. Itunya, makanya kita buat banyak ini, hapruta ini, bukan mau nyibuk-nyibuki gitu. Gak ada firman kau terima, gak ada iman. Jadi kejar firman itu, seperti kau cari uang untuk hidup jasmani, cari firman itu lebih lagi untuk hidup rohani. Nah, rohani kita yang paling menentukan. Amin. Nah, kita lihat dulu sebentar lagi. Amsal 10 ayat 6. Ini akibatnya kalau hidup benar. Berkat ada di atas kepala orang. Kalau berkat yang dari Tuhan itu membuat kita damai, sejahtera, sukacita. Artinya bisa kita nikmati. Ada rupanya Pak berkat yang enggak dari Tuhan. Ya ada, karena banyak orang mengaku aku diberkati. Tapi dia enggak menikmatinya. Enggak ada damai, sejahtera, sukacita. Berkat ada di mana? Siapakah orang benar itu? Adakah di sini itu? Baju apa dia? Jadi di atas kepala. Itulah upah orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ingat, hidup oleh iman. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Supaya kau berhasil, supaya kau menang. Dan apabila kau jatuh karena enggak pandai, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Itu akibat hidup orang benar. Memang orang benar ini belum sempurna, belum pandai, dia masih sedang berlatih. Dan Tuhan berkenan sama dia karena dia hidup oleh iman. Jadi Tuhan tanggung jawab. Amin. Sehingga dia tidak tergeletak. Jadi tadi berkat di kepala orang benar. Dia juga Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Iya kan? Kalau jatuh karena nggak pandai atau dijebak, tidak sampai tergeletak. Ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi yang penting di sini bagaimana sampai Tuhan taruh berkat di kepala kita, itu yang penting. Dan kalau sudah nggak pandai kali pun kita, seperti si Bill Gates atau seperti orang-orang hebat yang kaya yang itu, kita pun oleh berkat Tuhan kita bisa kaya. Haleluya. Makanya nggak usah pun ingin cepat kaya, cari kekayaan. Asal kita sudah hidup benar, udah kaya lah kita nanti. Kayak mana caranya? Ditaruh Tuhan berkat. Mazmur 92 ayat 12. Nah, ini buahnya nanti ini.
Oh, kalau apa ya di Alkitab 13 ya, 13 ya. 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon. Wah, hebat pohon korma ini. Bisa pula dia tumbuh subur di padang gurun. Jadi hidup kita itu enggak ditentui situasi, itu maksudnya. Pohon korma ini tidak ditentukan oleh situasi. Dia ditentukan oleh akarnya yang mendapat mata air di dalam tanah. Hidup kita ditentukan oleh firman dan Yesus yang kita miliki, yang kita terkonek, yang kita terhubung dengan sumber hidup itu. Sehingga hidup kita enggak karena situasi kondisi. Makanya kita kaya bukan karena susah payah, bukan karena hebat kali. Saya bisa jadi pendeta bukan karena saya punya usaha ini, jual butut, jual apa, enggak. Iya kan? Malah pernah saya bersawit dilarang Tuhan, jangan katanya. Karena Tuhan tahu pikiran saya membela pikiran saya. Kalau aku bersawit supaya membantu pelayanan, oh sok-sok kan membantu pelayanan kata Tuhan. Tapi orang itu Tuhan bersawit. Selalu saya bikin alasan orang itu. Enggak, kita enggak hidup menurut orang itu. Kita hidup menurut firman dan Tuhan yang kita kenal. Hidup oleh, kalau enggak disuruh Tuhan jangan, maksud saya itu, maksud saya. Haleluya. Jadi kita seperti pohon korma itu enggak hidup menurut situasi. Dimanapun dia bisa hidup. Asal ada tanah lah. Karena dasar daripada pohon itu ditanam di dalam tanah. Ya kita asal dengan iman aja, di mana bisa hidup? Hidup oleh, lalu kita benar ditaruh berkat di kepala kita. Kalau sudah diberkat kepala kita, tanah yang gersang pun jadi subur itu. Gara-gara berkat di kepala kita. Jadi enggak situasi kondisi. Saya alami itu waktu masa Covid. Wah itu kan drop semua pemasukan gereja. Sementara pengeluaran tetap malah bertambah. Wah, saya lihat di sini saya diuji hidup oleh iman lagi. Saya harus beralih kepada hidup oleh iman tadi. Kalau enggak, payah. Ya, seperti pohon korma. Pohon korma bisa tumbuh walaupun enggak datang hujan, enggak ada sungai. Kenapa dia bisa tumbuh subur? Akarnya menemukan. Kalau kau menemukan sumber hidupmu yaitu firman Yesus, kau bisa hidup dimanapun diberkati. Tuhan yang buat. Tuhan yang melakukannya. Terbukti orang Israel kira-kira 3 juta orang dikasih makan minum sama Tuhan 40 tahun lamanya. 40 tahun dikasih makan minum langsung oleh Tuhan. Karena di padang gurun mereka waktu itu dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Dikasih makan minum. Bukan 1 tahun, 40 tahun. Jadi mulai dari bayi dia dikasih makan Tuhan sampai dia umur 40 dikasih makan Tuhan, minum terus. Sehat pula makanan minumannya. Gak kurang gizi mereka. Manna namanya. Roti yang dimasak dari surga diturunkan kayak salju ke muka bumi. Mereka tiap hari perlu bangun pagi-pagi ambil, mereka makan. Gak usah lagi cari minyak lampu apa semua. Enggak, langsung makan instan. Sehat, bergizi. Ya, dibikin Tuhan air datang dari gunung batu. Mereka minum. Tidak ada yang mati kehausan. Mereka ada mati karena melanggar firman.
Dan dikatakan lagi akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Haleluya. Kenapa pohon aras? Kenapa tidak pohon jati, pohon damar, atau pohon jeruk? Karena pohon ini pohon yang hebat. Besarnya batangnya hampir lebih besar dari ini. Tingginya tinggi sekali. Umurnya 1000 tahun. Kalau kita dekat dengan pohon aras ini segar, kayak ada parfum. Karena getahnya itu bisa jadi obat, bisa jadi wangian. Yang hebatnya binatang-binatang berbisa nggak suka dengan wangi itu. Dan itu pohon termahal. Bahkan Salomo dulu mencari pohon itu untuk bikin bait suci waktu dibangunnya. Karena itu pohon yang terbaik. Kita menjadi orang terbaik. Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Seperti pohon aras. Amin. Kalau hidup oleh makanya tertanam di bait Allah. Kenapa orang gak mau ke gereja rajin? Karena gak percaya. Gak mau berusaha membangun imannya. Tapi kalau kita hidup orang benar, mantap. Makanya Tuhan bilang, rancanganku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan celaka, hari depan yang penuh harapan. Makanya hidup oleh iman. Jadi nanti itu seperti itu. Firman yang belum menjadi kenyataan, masih janji, oleh iman menjadi kenyataan. Asal kau hidup oleh iman. Ayat-ayat ini kan masih banyak janji nih kan. Tapi iman itu bisa dibuktikan. Iman itu bisa ditunjukkan. Makanya kita harus terima terus firman supaya iman kita terus. Kita harus temukan sumber hidup kita. Sumber air hidup kita, Yesus dan firman. Selain itu, kalau kemarau matilah pohon itu. Kalau enggak datang hujan, teriklah sawit itu. Apalagi datang badai tofan, tumbang. Tapi kalau pohon korma, akarnya hebat sekali, kuat sekali. Tak datang hujan, tak ada sungai, tak disiram, hidup dia. Dia bergantung kepada sumber di mana akarnya sudah mendapat sumber mata air. Di sumber mata air hidup kita, Yesus dan firman. Ayo kejar itu, dapat. Berakarlah di situ. Jadi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Taruh berkat. Amin. Ya, kadang-kadang Tuhan bikin saya sadar. Ya. Aku cari uang udah mati-matian, sekian dapat. Tapi ketika Tuhan memberkati, kok mudah kali saya pikir. Akhirnya Tuhan ajar saya, iya juga ya. Bersama Tuhan kita enggak sulit. Karena Tuhan bilang, belajarlah padaku, aku lemah lembut, rendah hati, jiwa mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan enak, bebanku pun. Jadi kalau ada orang Kristen stres, karena dia belum hidup di dalam iman. Dia membawa bebannya yang berat, sampai letih lesu. Tak datang pula sama Tuhan. Habislah dia. Padahal Alkitab bilang kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan gak ada kesedihan. Karena Tuhan adalah sumber suka. Seandainya kau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu seperti sungai yang mengalir tidak pernah kering.
maka kebahagiaanmu seperti ombak laut yang nggak pernah berhenti. Wah, hebat kali lah itu ya. Mana bisa pohon korma nggak datang hujan mati dia. Dan hebatnya pohon korma karena dia tidak bergantung kepada musim. Sekali dia berbuah terus. Kalau rambutan dan lain lihat musimnya. Kalau pohon korma tidak. Dan pohon kita tumbuh subur seperti pohon aras. Udah di atas gunung, pohonnya tinggi pula. Wah. Makanya anak Tuhan ini luar biasa. Bisa hidup lebih dari orang-orang lain. Kita adalah Superman, superhero yang real kalau kita hidup oleh iman. Amin. Dan Tuhan akan melakukan apa saja kepada orang-orang percayanya. Kalaupun orang ini nggak mampu, diberi kasih karunia. Pokoknya Tuhan mau semua mungkin bagi orang percaya. Tuhan mau jadilah seperti imanmu. Artinya imanmu akan menjadi kenyataan. Iman